dimulai, mari kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kesehatan, juga kesabaran dan juga keberkahan selalu menaungi aktivitas kita semua. Semoga pertemuan kita yang masih virtual begitu ya, segera berakhir ya, dengan harapan bahwa memang pandemi ini juga lekas usai begitu ya. Lama tidak jumpa untuk 12 MIPA 1 sampai MIPA 3, tercatat 36 partisipan begitu ya. Ada 3 kelas ini sungguh sangat kurang begitu ya, entah pada kemana. Hanya ada 1 orang yang konfirmasi ke saya karena nggak bisa connect ke wifi-nya begitu ya, bahkan merelakan untuk beli kuota begitu ya. Jadi tolong kawan-kawan yang lain segera ajak ya, karena baru 38 orang. Saya nanti juga tidak mau ada wapri, Pak tolong beri penjelasan lagi dan sebagainya, karena terlambat ataupun hal-hal yang memang di luar yang kami toleran begitu ya. Kalau masalah sinyal itu di luar kuasa kami begitu. Baik, untuk kisi-kisi materi persiapan UMBN sudahkah dibaca? Udah dibaca, Pak. Sudah. Tapi bingung, Pak. Bingung kenapa? Banyak soalnya. Ya, karena memang itu kebijakan dari Kemenag pusatnya juga ya, yang dikolaborasikan juga kebijakan dari kurikulum, bahwa untuk materi OMBN itu kan presentasinya kalau antum bisa lihat ya 20, 30 sama 50 begitu ya. Sengaja memang seperti itu ya, makanya ini hanya ada 1 pertemuan ya hari ini. Sisanya nanti langsung ke CBT-nya begitu ya, tes untuk UMBN-nya. Jadi saya harapkan hari ini kita lebih banyak diskusinya begitu ya. Mana saja yang mungkin bisa kita diskusikan untuk persiapan UMBN ini begitu ya, materi kelas 10, 11 ataupun kelas 12. Silakan ada yang ingin memulai bertanya sesuai dengan kisi-kisi yang sudah saya sampaikan ke Ketua Angkatan, lebih tepatnya ke Alvan gitu ya, 12 IPS. Silakan ada yang ingin bertanya. Pak mau tanya Pak. Siapakah ini? Arsyad Pak. Oke, Arsyad. Tadinya kalau nggak ada yang bertanya ya saya cukupkan sekian begitu ya. Karena nggak ada yang bertanya, jadi saya anggap semuanya sudah paham gitu. Oke, lanjut Arsyad, kenapa? Ini pertanyaannya soal kisi-kisinya Pak. Oke, kenapa? Ya, ini yang hasil budaya praaksara zaman megalitikum yang berada di lingkungan terdekat maksudnya apa Pak? Ya, itu peninggalan megalitikum ya yang ditemukan di masyarakat begitu. Jadi tidak mesti yang ada di lingkungan antum. Kalau antum tidak menemukan ya tidak jadi masalah, tetapi peninggalan megalitikum ini yang pernah ditemukan di masyarakat. Begitu Arsyad? Oh gitu Pak, dikirain saya kayak di sekitar Bekasi gitu enggak ya? Enggak usah. Lingkungan terdekat soalnya. Iya, karena itu kan terkait tentang teksnya ya, teks dari kompetisi dasarnya begitu. Tetapi itu juga tidak perlu khawatir, antum tidak perlu mencari begitu ya. Secara umum saja peninggalan megalitikum gitu ya, apa saja begitu ya, yang
pernah ditemukan di masyarakat. Gitu. Masih ingat peninggalan megalitikum apa saja? Menhir, Terus sarkofagus, terus dolmen, dolmen, terus Punden berundak, terus waruga. Oke. Cukup segitu? Atau masih ada yang lain, kawan? Ciri dari megalitikum ini kan batuan peninggalan ya yang terbuat dari batu ya, batu-batuan besar begitu ya. Kenapa? Ini terkait juga dengan adanya kepercayaan gitu ya terhadap sesuatu yang gaib begitu. Nah, jadi kalau misalkan kita membicarakan tentang asal mula kepercayaan masyarakat praaksara, maka kita bisa memulai dengan penjelasan di zaman megalitikum ya, karena tujuan awal pembuatan batu-batu besar itu ya yang menyerupai bentuk-bentuk bangunan ataupun bentuk yang lain itu adalah upaya untuk menghormati sesuatu yang gaib itu. Makanya kalau ditanya apa agama asli begitu ya masyarakat praaksara termasuk di Indonesia, ya kita membicarakan tentang animisme, kita membicarakan tentang dinamisme, totemisme begitu ya. Itulah keyakinan awal dari masyarakat kita. Begitu, terima kasih. Ada yang lain kah? Silakan. Pak, mau nanya Pak. Oke, silakan. Ihan ya? Iya Pak. Oke. Ini kan ada dampak penjajahan bangsa Eropa di bidang ekonomi. Bangsa Eropanya kan ada Belanda, ada Inggris Pak. Terus habis itu ini juga yang era mana kan kayak ada contohnya kayak ada era politik etis atau yang mana gitu. Oke, makasih pertanyaannya Ihan ya. Secara umum saja ya bahwa di dalam konteks ekonomi dampak penjajahan bangsa Eropa di bidang ekonomi itu banyak gitu ya. Kita diumumkan saja, digeneralisasikan, jadi tidak perlu antum membaca kebijakan kebijakan ekonomi per tiap negara, itu akan capek begitu ya, tetapi diumumkan saja ya. Contoh misalkan kebijakan ekonomi ya, pajak misalkan ya, itu kan sederhana, hampir semua bangsa Eropa yang pernah menjajah di Indonesia itu menerapkan pajak begitu ya, termasuk VOC. Nah begitu, jadi memang itu tuh contoh-contoh kecilnya begitu ya. Lalu kebijakan ekonomi apa lagi? Misalkan bagaimana sistem kepemilikan tanah, ya. Kalau misalkan lebih khusus lagi kan itu masalah flash, ada yang menyewa, begitu ya, ekosistem sewa tanah. Juga ada yang misalkan nanti pas pemerintahan yang menggantikan VOC itu menggunakan konsep liberal begitu ya, ada kepemilikan dari swasta. Nah itu jadi secara umum saja ya, apa dampak-dampak ekonomi termasuk misalkan ada kaitannya dengan sistem yang lain begitu ya. Contoh misalkan sistem lapisan masyarakat kita itu kan berawal dari konteks tentang kebijakan di bidang ekonomi. Masyarakat Eropa, khususnya Belanda, itu kan mempunyai 3 klasifikasi sosial di masyarakat. Ya, yang pertama bangsa Eropa, termasuk bangsa Belanda di dalamnya. Yang kedua adalah bangsa timur asing seperti Cina, India, ya, Arab, dan yang ketiga itu adalah bangsa pribumi. Begitu. Jadi Ihan dan kawan-kawan yang lain membaca ya secara umum saja gitu ya, apa dampak penjajahan bangsa Eropa di bidang ekonomi. Makasih, silakan yang lain. Pak, nanya lagi Pak. Oke, silakan. Dwi fungsi ABRI ini nanti kita perlu ngafalin tokoh atau enggak Pak? Soalnya kan ini pemahaman gitu. Ya, kalau fungsi ABRI memang itu kan harus tahu latar belakangnya ya.
siapa yang memunculkan, siapa yang memunculkan, bagaimana latar belakangnya, dan juga apa konsep dari dui fungsi ABRI itu sendiri. Itu saja ya. Oh, baik Pak. Coba yang lain silakan. Gunakan kesempatan ini. Saya mau nanya Pak. Oke, Aufar silakan. Yang perkembangan iptek tuh perkembangan iptek yang mana Pak? Yang mana tuh? Yang paling bawah Pak. Yang Perkembangan paling bawah. iptek, dampak positif negatif iptek, yang itu Pak. Oke, ini juga secara umum kawan ya, perkembangan iptek di Indonesia kan kita bisa bagi menjadi beberapa ya. Nah, itu antum fokuskan saja perkembangan iptek di masa Orde Baru ya. Jadi nggak usah antum baca bagaimana perkembangan iptek masyarakat praaksara, itu kejauhan kawan ya. Bagaimana cara membuat misalkan mereka dolmen, bagaimana cara membuat nekara, bagaimana membuat anting-anting, itu juga iptek sesungguhnya. Tetapi karena kita lihat materi kita ya di kelas 12 semester 2, sebetulnya ini materi yang memang di keputusan kepala bidang pengembangan gitu ya, dan juga kepala pusat perbukuan Kemdikbud ini masih ada yang diperdebatkan gitu ya, karena kompetensi ini ada yang sebagian dihapus, ada yang sebagian masih dipertahankan. Jadi antum fokus saja kebijakan iptek pada masa Orde Baru. Begitu ya, Aufar. Oke, yang lain silakan. Bapak. Oke, Asrada silakan. Kayaknya lebih baik kita membedah tuntas kisi-kisinya, Pak. Contoh soal aplikasi itu yang kayak gimana, pemahaman kayak gimana, penalaran kayak gimana, Pak. Terus kira-kira apa poin yang kira-kira harus kita benar-benar hafalin banget Pak dari kisi-kisi ini, Pak? Boleh nggak, Pak? Kalau begitu ya, saya berpesan bahwa antum baca dulu begitu ya. Karena pada akhirnya nanti kalau misalkan dijelasin satu-satu ya juga tidak efektif begitu ya, karena waktu kita terbatas kawan begitu ya. Jadi misalkan ya usulannya saya terima begitu ya, tetapi kan konsepnya yang penting antum baca dulu begitu ya. Nanti kalau satu-satu dijelasin gitu ya, ya itu juga tidak akan efektif begitu ya. Contoh kecilnya misalkan di kelas 10 gitu ya, di semester 1, konsep berpikir kronologis dalam sejarah. Apa yang dimaksud dengan kronologis? Ada yang masih ingat? Sesuai urutan waktu. Oke, sesuai urutan waktu. Nah, kalau antum lihat kisi-kisinya apa? Bisa dilihat. Konsep berpikir kronologis dalam sejarah. Level kognitifnya aplikasi. Jadi antum bisa menerapkan konsep berpikir kronologis itu dalam peristiwa sejarah. Tergambarkah? Belum, Pak. Belum. Misalkan begini, ya, proklamasi kemerdekaan Indonesia ya, itu yang paling gampang begitu ya. Nanti biasanya kalau konsep tentang aplikasi ya dalam berpikir kronologis dalam sejarah, itu nanti akan disajikan fakta-fakta. Misalkan dipanggilnya Soekarno-Hatta ke Dalat Vietnam, lalu peristiwa Rengas Dengklok, lalu perumusan teks proklamasi, lalu rapat pemuda di laboratorium bakteriologi begitu ya. Lalu juga ada perdebatan kaum muda dan kaum tua, lalu
perumusan teks yang hanya diwakili oleh beberapa orang. Nah, dari fakta-fakta yang disajikan tadi, antum diminta untuk menyusun fakta tadi secara kronologis. Nah, tergambarkah? Oh iya, paham Pak. Oke. Kalaupun tidak, nanti dalam satu peristiwa, itu kan saya hanya membahas dalam satu peristiwa. Tetapi bisa jadi di beberapa soal itu disajikan peristiwa-peristiwa yang lain, tetapi memang dari segi urutan waktu tidak runut. Nah, antum diminta untuk mengurutkan, biasanya begitu. Tergambar ya? Oke Pak. Oke. Yang lain masih adakah? Kan begini ya, tergambarkah ininya? Oke. Tergambarkah kawan ininya? Jelas share Ya, Pak. screen-nya? Iya, Pak. Oke. Yang kedua, konsep sinkronik dan diakronik dalam sejarah. Masih ingat sinkronik diakronik? Pak. Pak. Sudah lupa? Dari sekian banyak, dari 49, masa nggak ada yang tahu kawan? Lupa semua? Apa itu sinkronik, apa itu diakronik? Diakronik memanjang dalam waktu, sinkronik melebar dalam ruang. Oke, itu baru pengertian konsepnya. Silakan terapkan. Coba dalam satu peristiwa sejarah bagaimana pemikiran diakronik dan pemikiran sinkronik. Kalau diakronik tuh kayak penjajahan Belanda, Pak. Tapi kalau sinkronik tuh kayak G30 SPKI. Lebih sedikit waktunya, tapi lebih banyak yang dibahas dan detail. Oke. Kalau dalam satu peristiwa digunakan dua konsep berpikir, ini bisa nggak? Ayo. Wah, sepertinya ini kisi-kisinya juga belum banyak dibaca ini. Jadi memang kalau dalam konsep satu peristiwa sebetulnya bisa menggunakan konsep berpikir sejarah ini, begitu ya. Jadi kalau sinkronik tadi membicarakan bagaimana pembahasan materinya lebih banyak, ya, dalam satu peristiwa dikaji kajian sosial, budaya, ekonomi, politik, tetapi hanya satu peristiwa itu yang dibahas. Sedangkan diakronik ini bisa jadi banyak peristiwa-peristiwa sebelumnya yang dibahas, begitu ya, sebelum menjadi atau sebelum sampai kepada pembahasan peristiwa yang pertama. Makanya disebut diakronik ini konsep berpikir sejarah yang melebar atau meluas dalam pembahasan waktu. Tetapi untuk waktunya sendiri, untuk peristiwanya sendiri hanya dibahas dalam satu konten saja. Ya, tidak meluas seperti apa yang tadi disampaikan di sinkronik gitu ya. Yang paling gampang juga ya, saya contohkan lagi proklamasi kemerdekaan. Bagaimana menerapkan sinkronik dan diakronik. Konsep berpikir diakronik antum bisa mulai ya ketika memilih satu peristiwa sebelum peristiwa proklamasi itu sendiri ya, karena meluas dalam waktu, kita tarik ke belakang. Nah,
bagaimana konsepnya? Apakah antum mau mulai dari kekalahan Jepang, atau mau Rengas Dengklok, atau mau perubahan teks proklamasi? Silakan saja. Ya, karena meluas dalam waktu, antum bisa menentukan satu peristiwa penting sebelum masuk ke pembahasan proklamasi yang utama. Ya. Nah, dari situ antum harus menjelaskan secara kronologis. Nah, bolehkah Pak saya mulai dari penjajahan Belanda? Silakan saja. Kalau sanggup begitu ya menjelaskan secara kronologis, ya bagaimana proklamasi kemerdekaan ketika antum menjelaskan dari kedatangan bangsa Belanda, ya sah-sah saja, dibolehkan. Tetapi pertanyaannya efektif atau tidak. Lalu bagaimana pembahasan sinkroniknya? Nah, pembahasan sinkroniknya nanti di dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan akan detail, ya siapa saja yang hadir, berapa orang, begitu ya, bagaimana kondisi sosialnya, bagaimana kondisi ekonominya, pendidikannya, lalu bagaimana alat-alat yang digunakan pada masa proklamasi itu, apakah ada tiang bendera, benderanya dari mana, ya siapa yang mengibarkannya. Nah, itulah detail kawan, itu sinkronik. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Gimana penjelasannya? Ada yang masih bingung tentang penjelasan sinkronik dan diakronik? Bisa dipahami, Pak. Oke, lanjut ya. Yang pengertian sejarah ini lebih kepada apa sih sebenarnya pengertian sejarah itu, ya. Dan antum bisa membaca, karena ini levelnya adalah pemahaman, antum bisa membaca pengertian sejarah dari para ahli, ya, ataupun dari asal usul katanya, misalkan sajarotun, ya, lalu perbedaan sejarah dan prasejarah. Nah, itu pengertian sejarah secara umum, gitu, ya. Lalu kalau asal usul, nah ini ngomongin tentang teori migrasi. Ya, dari mana bangsa Indonesia berasal begitu. Tapi antum fokuskan ke teori migrasinya Yunan. Hanya satu saja. Ya, bagaimana di dalam proses teori migrasinya Yunan itu ada dua gelombang migrasi manusia begitu ya. Ada Proto Melayu dan juga ada Dutro Melayu. Ada Melayu tua dan Melayu muda. Silakan baca begitu ya. Nah, nanti yang lainnya tidak usah dibaca, hanya teori Yunan saja. Gitu. Ada yang ditanyakan tentang asal usul nenek moyang bangsa Indonesia ini? Jadi ini fokus ke yang Yunan aja kan Pak ya? Ya, fokus ke Yunan saja ya, tidak perlu baca yang lain. Oke, lanjut. Lanjut Pak. Oke, lalu masuk ke hasil budaya tadi ya, praaksara. Tadi megalitikum sudah dibahas. Lalu juga, nah ini teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu di Indonesia. Ya, ada yang masih ingat teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu? Ini yang sesuai per kasta itu bukan Pak? Yang teori Brahmana, teori Satria. Oke, itu betul ya. Ditambahkan dengan apa? Ingat teori yang membahas bahwa orang-orang pribumilah yang akhirnya belajar ke India dan Cina dan balik lagi ke Indonesia. Harus balik. Oke, makasih ya. Jadi ada teori berdasarkan kasta ya, ada kasta atau teori Brahmana, ada Satria, ada Waisya begitu ya. Sebagian ahli menambahkan Sudra karena mereka ingin mencari penghidupan yang lebih baik begitu ya. Dan yang terakhir itu teori arus balik ya. Nah, cukup itu aja baca begitu ya. Sama dengan poin yang kedua. Karena ini sifatnya penalaran kognitifnya ya. Masuknya agama Islam ke Indonesia itu siapa penyebarnya, kapan masuk ke Indonesia,
dari mana asal Islam Indonesia ini, dan yang terakhir bukti-buktinya, ya, untuk memudahkan resume begitu ya, untuk bisa membuat resume untuk memudahkan teori-teori ini, ya. Misalkan tadi kan siapa pembawanya, apakah para pedagang, apakah para ulama, gitu ya, para raja, lalu apakah datangnya dari Mesir kah, dari Mekah kah, dari India kah, atau dari Cina, begitu. Buktinya apa? Apakah ada prasasti, apakah ada naskah-naskah, apakah ada artefak, begitu ya. Nah ini dua teori ini, karena memang kalau agama Buddha tidak ada teori secara khusus yang membahas bagaimana mereka bisa masuk dan berkembang di Indonesia. Gitu. Ada yang ditanyakan tentang yang ini? Aman, Mbak. Aman, oke, lanjut kalau aman. Nah, kita lihat ada bentuk akulturasi Hindu, Buddha, dan Islam. Ini banyak sekali begitu ya, akulturasi yang ada di Indonesia. Ya, karena memang kalau ngomongin tentang kebudayaan, kita ngomongin 3 wujud kebudayaan. Ada yang tahu nggak 3 wujud kebudayaan apa aja? Ayo, 3 wujud kebudayaan. Konstruksi. Konstruksi? Kurang jelas kawan. Suara-suara antum atau memang bahasa? Oke, ada 3 begitu ya wujud kebudayaan. Yang pertama itu ide atau gagasan. Yang kedua itu ada aktivitas. Dan yang ketiga itu benda atau fisik begitu. Ya, jadi 3 wujud kebudayaan itu tercermin dalam 3 wujud itu ya, kebudayaan masyarakat kita. Nah, bagaimana bentuk akulturasi Hindu, Buddha, dan Islam? Atau bisa banyak sekali yang menyebutkan baik yang bentuknya ide ataupun yang bentuknya aktivitas manusia ataupun bentuk fisik ya. Coba ada yang ingin memberi contoh bentuk akulturasi Hindu, Buddha, atau Islam? Silakan. Gimana awalin? Menara Kudus. Oke, Masjid Menara Kudus, bagus. Yang lain? Ya, Korin mau berpendapat, Korin? Mungkin piring campak, Pak. Piring campak? Iya. Oke, bagus. Terus yang lain? Itu banyak kawan, silakan. Sekaten. Candi Borobudur. Gimana? Candi Borobudur? Campuran Hindu Buddha. Kalau bentar, kalau Candi Borobudur akulturasinya antara Islam, Bukannya Hindu dan Buddha, Pak. Borobudur itu kan didirikan oleh dinasti Sailendra, dan itu jelas bercorak Buddha, jadi tidak ada akulturasi antara Hindu dan Buddha, kawan. Kecuali dalam konteks toleransi, ya, itu juga sudah diterapkan begitu ya jauh sebelum kerajaan Majapahit begitu, yang memang dia punya 2 kementerian yang mengurusi agama Hindu dan Buddha begitu. Tetapi untuk konteks bangunan itu lebih banyak memang kita membicarakan tentang Buddhanya saja. Tadi ada yang bilang sekaten, siapa ya? Ya Pak,
Ya, Pak. Nah, sekaten betul ya, sekaten bisa begitu ya. Bentuk bangunan ya yang lain misalkan itu juga bisa ya. Misalkan contoh Masjid Agung Banten itu kan karena di beberapa sumber sejarah diceritakan ada 2 arsitek, yang satu Cina, yang satu orang Demak begitu, maka antum bisa melihat ada ornamen-ornamen Cina atau ciri-ciri khas bangunan yang berasal dari Tionghoa ada ditemukan di Masjid Agung Banten. Ya, itu juga ornamen Cina itu juga ada kaitannya dengan agama Buddha begitu. Jadi antum bisa melihat 3 wujud kebudayaan itu dalam bentuk ide, gagasan atau aktivitas manusia dan juga benda-benda peninggalan seperti bangunan ataupun artefak dan sebagainya. Bisa difahami ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, masuk ke kelas 11 kawan. Kelas 11 ini kan dimulai ketika datangnya bangsa Eropa. Nah, antum harus baca tuh latar belakang mereka datang ke Nusantara apa, motifnya apa, ya, mencari apa, ya. Jadi tolong dibahas tentang itu, ya. Ada yang tahu apa latar belakangnya? Kita saling mengingatkan. Rempah, oke. Terus 3G. 3G, terus Reconquista, betul. Terus kondisi sekitar juga di Eropa antum bisa baca begitu ya. Tetapi memang tidak banyak seperti misalkan penutupan Laut Tengah begitu ya. Ditutupnya pelabuhan Lisbon begitu ya. Akhirnya mereka mencari jalur rempah sendiri begitu ya, karena kita membicarakan tentang konsep penjelajahan samudera. Masih ingat penjelajahan samudera dipelopori oleh 2 negara mana? Portugal. Oke, Spanyol Portugal. Maka antum harus tahu begitu ya. Perjanjian yang pertama antara 2 kerajaan ini, 2 negara kerajaan ini apa saja, masih ingat? Tordesillas, Pak. Tordesillas, bagus ya, yang menyatakan atau yang akhirnya membuat penjelajahan samudra yang dilakukan oleh Spanyol itu ke wilayah barat dan Portugal ke wilayah timur. Lalu ada satu lagi yaitu Saragossa, betul ya, yang akhirnya ketika mereka dipertemukan di Kepulauan Nusantara, tepatnya di Maluku, akhirnya Spanyol harus bergerak ke wilayah barat laut dan utara, sedangkan Portugal tetap di sana. Nah, jadi memang itu salah satu contoh latar belakang bangsa Eropa. Tadi juga ada yang menyebutkan 3G, ya, God Glory Gospel, juga ada yang menyatakan tentang rempah, Reconquista, itu udah betul semua, gitu ya, keren-keren lah, begitu. Nah, masuk ke kebijakan VOC. Ya, kebijakan VOC yang paling banyak kan di bidang ekonomi begitu ya, ekonomi politik gitu ya, kebijakan VOC di Indonesia. Nanti misalkan bagaimana istilah membayar pajak gitu ya, yang berupa hasil bumi, ada yang pajak yang berasal dari uang gitu ya, hasil dari uang mereka penjualan rempah. Juga kebijakan VOC itu misalkan untuk mengurangi overproduksi rempah itu apa namanya gitu ya. Juga apa yang dimaksud dengan pelayaran hongi ya, banyak sekali sebetulnya dampak kebijakan VOC gitu ya di Indonesia. Dampak penjajahan tadi sudah dibahas di bidang ekonomi secara umum saja ya. Lalu masuk ke materi selanjutnya. Nah, ini materi tentang Sumpah Pemuda. Saya tidak bahas juga tentang pergerakan nasional gitu ya. Karena Sumpah Pemuda ini dianggap sebagai puncak dari pergerakan nasional. Ya, antum harus tahu Sumpah Pemuda ini yang kita maksudkan adalah Kongres Pemuda yang keberapa? 2. Yang kedua, ya, jangan lupa bahwa pemuda melakukan 2 kali kongres ditambah 1 kongres pemudi begitu ya. Jadi yang merujuk tentang Sumpah Pemuda yang sering dibahas itu adalah tentang Kongres Pemuda yang kedua. Apa hasilnya? Ya,
apa latar belakangnya juga itu tolong dibaca ya secara umum Sumpah Pemuda. Ya, sidang PPKI. Nah, ini masuk ke dalam persiapan kemerdekaan ya dan juga upaya mempertahankan pembentukan pemerintahan yang pertama di Indonesia pasca proklamasi. Sidang PPKI ada berapa kali? Saling mengingatkan saja, ayo. 2. 3, Pak. 3. 2, 3, berapa? 3. 3, oke kawan, bagus. Ada yang bisa menyebutkan tanggal berapanya? Ayo. Tanggal 18, 19, sama 22, Pak. Wah keren, Rob Zaki ya, ente layak dapat bintang kawan gitu ya. Nah, jadi antum tolong baca isinya apa saja. Tadi sidang yang pertama tanggal 18 Agustus ya. Dan disinilah secara de facto bahwa negara Indonesia itu lahir. Jadi kalau ditanya kapan negara Indonesia itu lahir, antum bisa menjawab di 18 Agustus ini. Kenapa? Nah, ini ada kaitannya dengan isi dari hasil sidang PPKI yang pertama. Ya, itu secara de facto. Ya. Nanti secara de jure beda lagi. Ya. Apa yang dimaksud dengan de jure? Itu adalah pengakuan kedaulatan, pengakuan kemerdekaan dari negara-negara lain. Ya, pengakuan internasional. Ya. Sehingga kalau ngomong tentang de facto dan de jure, antum harus paham itu. Apa isi di sidang kabinet yang sidang PPK yang kedua tanggal 19 Agustus tolong dibaca juga, dan yang terakhir sidang ketiga PPKI itu tanggal 22 Agustus apa isinya. Ya. Oke. KMB. Nah, ini masuk ke mempertahankan kemerdekaan kawan, ya. Mempertahankan kemerdekaan ini kan banyak ya, kita mempunyai 2 cara, yaitu diplomasi dan konfrontasi. Nah, yang kita maksud yang pertama adalah diplomasi menggunakan cara berunding, ya, perjanjian-perjanjian. Nah, antum fokus ke KMB saja, ya. KMB kapan, di mana, apa hasil keputusannya, ya. Jadi tidak usah baca yang lain, Linggarjati, Rumroyen, Renville, itu tidak usah. Fokus ke KMB saja. Ya. Sampai sini yang ditanyakan dulu untuk materi kelas 11. Oh, sepertinya tadi ada yang terlewat. Jepang kawan nih. Tadi saya lupa ya, tadi terlewat ya. Dari Sumpah Pemuda ke Jepang. Nah, kebijakan Jepang di bidang politik. Ada yang bisa menyebutkan contohnya, kawan? Di bidang politik apa aja kira-kira? Oke, sudah ada 54 siswa tergabung. Meskipun sudah lewat hampir 45 menit begitu ya. Oke, silakan. Apa contoh kebijakan Jepang? Untuk mungkin sinyal internet saya yang kurang stabil kali ya. Awalnya kenapa? Apa ya, Jin? PPKI, BPU PKI apa Chuo Sangiin? Oke, itu bisa contohnya ya. Oke. Bagus-bagus ya. Artinya gini, ngomongin tentang kebijakan politik begitu ya.
Nah, jadi nanti kita ngomongin tentang apa yang akhirnya menyebabkan bangsa kita mereaksi atau bereaksi terhadap kebijakan tersebut. Ya, contohnya apa? Kebijakan Jepang di bidang politik. Nah, contohnya yang kecilnya aja, misalkan karena ini diwajibkan ya. Ya, pernah mendengar istilah seikere itu? Seikere? Yang hormat-hormat itu ya, Pak? Nah, begitu ya. Jadi setiap pagi diwajibkan itu baik individu maupun kementerian maupun lembaga-lembaga ya, itu setiap pagi itu menghadap ke arah matahari terbit begitu ya. Dan inilah yang pada akhirnya membuat reaksi masyarakat kita sangat-sangat keras begitu, karena itu ada kaitannya dengan kepercayaan dan keyakinan kita, apalagi kaum muslim begitu ya. Lebih banyak kaum muslim yang bereaksi karena itu dianggap musyrik begitu. Itu contoh kecilnya ya. Bagaimana dengan yang militer, Pak? Perlukah saya baca ya, misalkan badan atau lembaga apa saja yang dibentuk semi militer ya, itu tidak usah lah ya. Bagaimana intinya, bagaimana Jepang memberlakukan kebijakannya di bidang politik. Panitia 9, nah ini ya kepanjangan nanti pada akhirnya yang menghasilkan Piagam Jakarta. Jadi antum baca itu saja, tidak perlu tahu siapa tokohnya. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan Piagam Jakarta, ya bagaimana latar belakangnya, silakan saja baca itu. Itu materi kelas 11, kawan. Nah, ini yang paling banyak materi kelas 12. Sebelum saya mulai, ada yang ditanyakan dulu? Dari kelas 10 dan 11? Bisa dimengertikah? Amankah? Aman, Pak. Oke. Masuk ke kelas 12, kawan. Nah, materi kita yang pertama di kelas 12 itu kan judulnya kompetensi dasarnya adalah menganalisis begitu ya, peristiwa-peristiwa di awal kemerdekaan termasuk disintegrasi bangsa gitu ya. Antum fokus saja ke 3 peristiwa ini ya. DITI Jawa Barat yang dipimpin oleh siapa? Kartosuwiryo. Oke, Kartosuwiryo begitu ya. Bagus ya. Dan jangan antum baca DITI yang lain begitu ya. Aceh, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan ya, sama dengan Sulawesi Selatan. Cukup di DITI Jawa Barat. Tokohnya ya siapa tadi juga sudah dibahas. Kartosuwiryo mendeklarasikan DITI, NII begitu ya, di daerah perbatasan antara Garut dan Tasik sebetulnya ya, di daerah Malangbong gitu ya. Juga bagaimana cara pemerintah untuk meredakan gerakan yang dipimpin oleh Kartosuwiryo tersebut. Ya cukup 3 itu saja ya, jangan banyak-banyak. PRRI Permesta, ada yang tahu akronim ya, kepanjangan ataupun akronim PRRI itu apa sih kepanjangannya? Kan kita ketahuinya akronim gitu ya, PRRI. Ada yang tahu? Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Oke, bagus sekali ya, karena kemarin anak IPS ada yang salah begitu ya. PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Ini sebetulnya bukan konsep separatisme, tapi lebih kepada kekecewaan begitu ya, beberapa tokoh begitu ya, beberapa daerah, tepatnya di wilayah Sumatera dan di Sulawesi, karena menganggap ketimpangan ekonomi. Ya, ini yang membedakan, kok begitu ya, daerah sudah banyak memberikan hasil, daerah sudah banyak memberikan banyak hal ke pusat, tetapi pembagian APBN, pembagian APBD begitu ya, itu dirasakan tidak seimbang.
TNI kecewa. Dan kebetulan yang memimpin gerakan PRRI ini kan banyak sekali tokoh-tokoh militer begitu, ya. Nah, tokoh-tokoh militer ini yang akhirnya membuat semacam lembaga ataupun badan yang menjalankan pemerintahan tersebut. Mungkin antum pernah mendengar atau masih ingat ada Dewan Garuda, Dewan Manguni, Dewan Gajah, begitu ya. Nah, itu yang dipimpin oleh para tokoh militer yang kecewa bagaimana banyak sekali konflik yang ada di pusat, begitu ya, tidak memperhatikan kondisi di daerah. Bahkan salah satu tokoh yang sangat terkenal di Partai Masyumi itu dianggap tergabung di PRRI ini. Ada yang tahu tokoh yang saya maksud di Masyumi yang nantinya dipenjara juga pada zaman Orde Lama? Muhammad Natsir bukan, Pak? Betul sekali, Muhammad Nasir ya. Jadi PRRI Semesta juga disinyalir ini mendapat bantuan ya dari Amerika Serikat, karena Amerika Serikat juga selalu mengintip bagaimana kondisi terkini atau update dari Indonesia begitu ya, karena ini lagi perang dingin. Jadi apapun yang menguntungkan mereka pasti mereka akan lakukan. Apa indikasi keterlibatan Amerika Serikat? Ada yang tahu? Masih ingatkah? Itu Pak yang pilot Allen Pope itu bukan Pak? Nah betul, jadi pesawat tempurnya ditembak jatuh, pilotnya selamat. Allen Pope inilah yang kemudian menjadi bukti keterlibatan Amerika Serikat karena dia bagian dari CIA kawan begitu ya. Dan pilot inilah yang kemudian digunakan oleh Soekarno untuk bergaining position dengan Amerika Serikat begitu ya. Apa yang dimaksud dengan bergaining position, yaitu daya tawar kita. Ya satu pilot itu nanti akhirnya kalau antum baca tentang bagaimana diplomasi yang dilakukan oleh Soekarno, ya itu satu pilot digantikan dengan beberapa pesawat kawan. Ada tukar guling begitu ya. Pilotnya diserahkan ke Amerika Serikat, tapi Amerika Serikat harus memberikan beberapa pesawat. Ini luar biasa. Dan akhirnya Soekarno itu datang ke Gedung Putih begitu ya. Nah, ini menarik begitu. Jadi PRRI Semesta ini luar biasa dampaknya begitu ya bagi Amerika Serikat dan juga Indonesia. Nah, kalau G30S ini antum bahas atau hanya membaca di dampaknya saja ya. Jadi dampak yang ditimbulkan oleh G30S itu apa saja. Jadi tidak perlu baca dari awal proses dan sebagainya, antum baca dampaknya saja. Ya. Ada yang ditanyakan? Ayo. Amankah? Ini nggak baca yang versi-versi gitu Pak? Ya nggak usah kawan, capean ya, dampaknya saja ya. Oke Pak. Yang lain silakan. Barangkali ada yang ditanyakan. Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Nah, ini tentang peran dan nilai tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan. Nah, nanti yang diangkat adalah Jenderal Sudirman. Apa peran beliau selama mempertahankan kemerdekaan? Bisa searching, bisa googling gampang kawan ya. Lanjut. Kondisi ekonomi pada awal kemerdekaan itu kan banyak sekali tuh ya. Ya, untuk fokus misalkan contoh beredarnya mata uang asing gitu ya. Lalu ada blokade laut Belanda. Apakah juga berpengaruh terhadap kebijakan di Indonesia? Nah, itu silakan baca. Kondisi ekonomi lah ya. Apakah inflasi juga termasuk atau tidak? Beredarnya mata uang Jepang termasuk atau tidak gitu ya.
Nah, itu silakan ya. Nah, kalau ini lebih kepada alasan yang poin 2, kenapa banyak sekali pergantian Perdana Menteri pada masa demokrasi liberal. Ya. Tahun 1950 sampai 1959 ya. Itu 9 tahun dan mengalami pergantian Perdana Menteri itu selama 7 kali. Nah, inilah yang kemudian biasanya muncul begitu. Ya, pertanyaan-pertanyaan mengapa gitu. Ya. Nah, poin ketiganya antum baca ini saja ya, 2 Perdana Menteri pada masa demokrasi liberal, Muhammad Nasir dan Ali Sastro Amijoyo. Baca itu saja, yang lain jangan. Ya. Lanjut ke demokrasi terpimpin. Nah, antum harus tahu latar belakang lahirnya demokrasi terpimpin. Apa aja latar belakangnya, ya. Masih ingat apa latar belakang demokrasi terpimpin? Kegagalan konstituante membentuk UUD baru. Oke, bisa itu ya. Yang lain silakan. Masih ingatkah? Ada 54 siswa tergabung di Zoom kita hari ini. Ayo. Presiden, Pak. Oke, dekret presiden ya. Karena diomong dimulainya demokrasi terpimpin itu ketika keluarnya dekret presiden gitu ya. Jadi antum tahu lah latar belakangnya, gampang banget ini ya. Dan juga antum juga harus tahu apa saja penyimpangan selama demokrasi terpimpin. Tentu saja kalau ngomongin ketimpangan, penyimpangan, ini ngomongin tentang bagaimana kekuasaan Soekarno sangat besar. Apa saja yang dilakukannya? Masih ingat? Membubarkan DPR hasil pemilu. Membubarkan DPR hasil pemilu, ya. Terus apa lagi? Ojan, kenapa? Yang pengangkatan presiden seumur hidup itu kan, Pak? Oke, bisa, ya. Itu karena MPRS terlalu inferior di hadapan Soekarno gitu ya. Tapi Soekarno sekali lagi, Soekarno secara pribadi dia tidak pernah mengajukan atau menetapkan dirinya menjadi presiden seumur hidup ya, tetapi memang MPRS-nya gitu ya. Nah, sikap-sikap kepemimpinan tadi itu apakah itu yang disebut dengan demokratis? Pak, yang dilakukan oleh Soekarno itu atau apa? Tuh. Apa istilah yang tepat? kapitalis, Bang. Kapitalis? Bukan. Mendekati diktator. Nah, lebih kepada diktator begitu ya, lebih kepada otoriter begitu ya. Karena memang tadi kekuasaan presiden sangat besar. Itu ya penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin. Nah, antum nih di bulan Maret ini Super Semar. Apa kepanjangan Super Semar, masih ingat? Surat perintah 11 Maret. Oke, bagus. Tinggal berapa hari berarti ya? Seminggu lagi begitu ya. Karena ini kunci untuk membahas tentang Orde Baru begitu ya. Jadi latar belakang Super Semar ya, karena memang ada hubungannya dengan G30S begitu ya. Akhirnya Soeharto meminta kepada Presiden Soekarno untuk dibuatkan mandat. Mandat untuk apa? Ya, untuk mengamankan dan menertibkan kondisi bangsa pada saat itu, lebih tepat di Jakarta gitu ya. Tetapi karena memang Super Semar ini masih kontroversi, teks aslinya juga tidak ada, yang ada hanya kopian-kopian ya, hanya fotokopi yang terdapat di arsip nasional kita. Ya, ada beberapa versi ya, sampai ajudan Bung Karno pun itu mempunyai versi tersendiri begitu ya. Ada 3 orang jenderal yang menjadi anak buah atau tangan kanannya Pak Harto pada waktu itu menghadap ke Presiden Soekarno di Istana Bogor begitu ya. Ada Basuki Rahmat, ada M. Yusuf, dan juga ada Amir Mahmud. Nah, 3 jenderal ini yang menjadi utusannya
Soeharto. Di situ diminta untuk diberikan mandat. Ada yang menyatakan Soekarno dipaksa, ada yang menyatakan Soekarno itu sukarela menuliskan mandat tersebut begitu ya. Jadi ini terkait tentang persepsi begitu ya, karena ngomong tentang Super Semar ya, surat perintah 11 Maret yang menyatakan intinya begini. Super Semar ini memberikan mandat kepada Soeharto untuk membereskan ketidakamanan dan ketidaktertiban ibu kota Jakarta secara khusus dan umumnya di Indonesia begitu ya. Karena pada waktu itu kan G30S lebih banyak di Pulau Jawa sebetulnya ya, Jawa, Bali begitu ya. Tetapi memang pusatnya di Jakarta. Nah, itu intinya dari Super Semar. Di situ ada poin isi dari Super Semar bahwa pengemban Super Semar ini diberikan wewenang sepenuhnya untuk melakukan tindakan seperlunya. Nah, ketika Pak Harto mempunyai wewenang dalam Super Semar ini, maka tindakan beliau yang pertama adalah membubarkan PKI, ya, lalu menangkap beberapa perwira-perwira di AU, AD, AL, ya, yang memang dianggap membantu G30S gitu ya. Ini Super Semar kawan. Jadi memang Super Semar ini menjadi dokumen penting atau peristiwa penting ketika peralihan dari demokrasi terpimpin ke Orde Baru atau Orde Lama ke Orde Baru ya. Nah, di fungsi ABRI ini kan ada yang tahu siapa pencetus di fungsi ABRI? Masih ingatkah? Nasution Bang. Betul, Abdul Haris Nasution, ya makasih. Beliau juga menyarankan supaya ada stabilisasi politik atau stabilisasi pemerintahan kalau ABRI masuk ke parlemen begitu, ya. Itu di fungsi ABRI. Yang pertama, dia fungsinya pertahanan dan keamanan atau bisa disingkat Hankam begitu ya. Dan dia juga mempunyai fraksi kawan di DPR MPR. Jadi antum bisa bayangkan militer bersenjata masuk ke dalam ruang-ruang sipil yang merumuskan kebijakan-kebijakan untuk masyarakat. Maka itu yang disebut dengan fungsi ABRI. Ya, ada Hankam dan ada politik begitu ya. Nah, akhirnya pada masa reformasi ya, fungsi ABRI itu menjadi salah satu tuntutan reformasi supaya dihilangkan. Jadi 6 tuntutan reformasi itu salah satunya adalah penghapusan dwi fungsi ABRI. Lalu ada fusi partai politik. Ada yang masih ingat fusi partai politik? Yang jadi 3 itu. Oke, secara bahasa fusi ini kan, ini bahasanya kimia atau fisika ini? Fusi. Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Ya. Fusi partai politik, penggabungan partai politik, ya karena tujuannya kan sama Pak Harto waktu itu Orde Baru untuk memudahkan kontrol terhadap aktivitas-aktivitas partai politik. Ya, karena pada masa Orde Lama itu masih banyak menyisakan partai politik. Nah, untuk memudahkan pengawasan, kontrol begitu ya, maka Orde Baru Pak Harto juga cerdas ya, akhirnya digabungkan gitu ya, partai-partai yang berbasiskan Islam itu digabungkan ke P3 ya, yang lambangnya Ka'bah itu, Partai Persatuan Pembangunan. Di situ nanti ada Pramusi, ada NU, ada Masyumi, gabung semua di situ ya. Lalu juga ada yang namanya Golkar. Nah, awalnya Golkar ini bukan sebagai partai politik sebetulnya, tapi disebutnya sekretariat bersama, sekber, ya, sekretariat bersama orang-orang profesional, ya, juga didukung oleh para PNS, begitu ya, abdi-abdi negara, didukung oleh sama ABRI, ya. Nah, yang terakhir muncullah partai PDI. Ya, isinya golongan-golongan nasionalis, golongan-golongan yang di luar non-Islam gitu ya, non-Muslim. Nah, semuanya oposisi ya gabung ke PDI. Jadi memudahkan memudahkan
pemerintah Orde Baru, tepatnya Pak Harto, untuk mengontrol aktivitas politik. Dari 3 partai ini kan otomatis hanya 2 yang diawasi, yaitu P3 dan PDI. Gampang banget. Ya. Nah, kapan fungsi partai politik dilakukan, ya silakan baca begitu. Ya. Sampai pemilu yang terakhir pada masa Orde Baru itu tahun 1997, ya itu pemilu terakhir, ya Golkar tetap menang begitu. Ya. Pokoknya selama pemilu Orde Baru Golkar pasti menang, dan memang sudah terbukti dalam sejarah begitu. Ya. Itu posisi partai politik. Lalu kebijakan Orde Baru di bidang pendidikan ini juga banyak, kawan. Ya. Karena yang terkenal di kebijakan Orde Baru ini kan itu lebih banyak ngomongin tentang pembangunan ekonomi. Atau mungkin pernah mendengar ada pelita, ada red pelita, ya ada PJPT, pembangunan jangka panjang, jangka menengah, ya jangka pendek, gitu ya. Lalu juga ada swasembada pangan. Akhirnya tahun 84 di pelita ketiga menuju ke pelita keempat itu ada berhasil, ya kita meraih keberhasilan dalam swasembada beras. Selain mencukupi kebutuhan dalam negeri, ya kita juga berhasil melakukan ekspor. Nah, itu yang sangat terkenal. Bahkan kita diganjar penghargaan dari Badan Pangan Dunia, FAO begitu ya, sebagai bukti keberhasilan kita. Nah, tetapi di satu sisi antum juga harus lihat ada beberapa contoh kebijakan Orde Baru di bidang pendidikan. Ada yang tahu? Apa saja kira-kira? Ada yang pernah baca? Oh, baju seragam, iya Bang. Baju seragam, oke. Ya. Terus juga ada bantuan beasiswa ya dari Yayasan Super Semar, Yayasan Pancasila begitu ya. Termasuk juga pendirian, nah ini pendirian sekolah dasar, kawan. Antum pernah mendengar istilah Inpres, SD Inpres, pernah mendengar nggak? Pernah. Nah, itulah salah satu contoh kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru. Inpres, instruksi presiden, ya. Tidak hanya sekolah dasar yang menggunakan kata belakangnya Inpres. Tadi saya bilang pembangunan ekonomi, ya antum mungkin juga pernah mendengar pasar Inpres, ya. Pasar ini memang langsung diinstruksikan oleh presiden. Sampai sekarang pun masih ada. Ya, SD Inpres, pasar Inpres begitu. Itu juga ada, kawan. Ya, itu contoh kecilnya, ya. Oke. Itu bidang pendidikan. Nah, ini kawan, salah satu penyangga keberhasilan swasembada pangan itu ada yang namanya program Pancausaha Tani. Pernah dengar Pancausaha Tani? Pernah, Pak. Nah, itu apa saja? Tolong dibaca, ya. Misalkan saya contohkan satu saja, misalkan pemberian bibit unggul. Nah, sisanya antum tinggal baca saja, gampang itu, ya. Nah, ini latar belakang reformasi, ya. Yang paling penting itu kan ketika kita membicarakan reformasi, itu berawal dari krisis ekonomi, kawan. Ini harus difahami, ya. Jadi krisis ekonomi itu melanda Asia, ya. Yang paling berat itu memang Asia Tenggara, dan yang paling berat sekali itu dirasakan oleh Indonesia. Ya, Malaysia kena dampak ekonomi itu, ya, dampak krisis. Singapura kena, Thailand kena. Tetapi yang paling parah itu Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia akhirnya menjadi krisis multidimensi. Ini yang menjadi istilah sangat terkenal pada zaman itu, ya, krisis multidimensi. Yang awalnya itu adalah krisis ekonomi. Nah, bagaimana salah satu contoh dari krisis ekonomi yang dimaksud? Itu adalah dengan melemahnya nilai tukar rupiah kita terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, dari situ akhirnya merembet, ya, ke berbagai bidang yang lain, termasuk krisis kepercayaan terhadap pejabat-pejabat kita, pemimpin-pemimpin kita, termasuk Pak Harto.
adanya krisis kepemimpinan. Ya. Nah, dari situ elemen masyarakat bergerak, ya, ada mahasiswa, ada kaum terpelajar, ya, ada dosen, ada masyarakat, begitu, ya. Ini latar belakang reformasi itu berasal dari krisis ekonomi sebetulnya, ya. Tetapi karena di kita jadi banyak gejolak, ya, termasuk nilai tukar rupiahnya juga melemah terus, juga banyak investasi yang berupa emas itu juga banyak dikeluarkan di Indonesia, ya, dilarikan ke Singapura, dilarikan ke Australia. Nah, sehingga kita betul-betul kacau balau begitu ya di gerakan reformasi di awal-awal itu. Nah, untuk juga tadi saya minta baca 6 tuntutan reformasi. Apa saja? Tadi saya contohkan 1, yaitu penghapusan fungsi ABRI. Nah, silakan baca yang 5-nya. Kebijakan Presiden Habibie, ya, ini fokus. Nah, jadi saya hanya mengambil 2 saja dari Presiden reformasi yang kita pahami, mulai dari Pak Habibie, ya, Gus Dur, Megawati, Pak SBY, Pak Jokowi, ya. Nah, saya ambil 2 saja, Pak Habibie dengan Bu Mega, begitu ya. Kebijakan Pak Habibie di awal itu kan yang pertama, ya, ini beberapa contohnya, itu adalah memberikan kebebasan pers, begitu. Ini yang paling menonjol, kawan. Jadi diberikan kebebasan pers lagi. Selama 32 tahun Orde Baru memerintah, kebebasan pers itu tidak diberlakukan, ya. Jadi kebebasan pers itu tidak diberikan, maka pada masa Pak Habibie diberikan. Lalu pembebasan tahanan-tahanan politik, yaitu dibebaskan kembali sama beliau. Lalu dibolehkannya berdemonstrasi selama tertib, ya, tidak merusak, tidak anarkis. Oh, banyak banget begitu, ya, kebijakan Presiden Habibie. Bahkan salah satu yang menjadi sorotan dunia internasional dan akhirnya membuat beliau gagal untuk mencalonkan presiden. Ada yang tahu program apa yang dilakukan oleh beliau? Yang lepas Timur-Timur itu bukan, Pak? Oke, betul. Jadi beliau menerapkan kebijakan referendum untuk masyarakat Timur-Timur. Pada waktu itu termasuk provinsi yang ke-27, provinsi kita yang terakhir, ya. Karena memang di sana ada konflik internal, bagaimana konflik antara mereka sendiri, rakyat Timur-Timur, ada yang ingin gabung ke Indonesia, ada yang ingin merdeka, ada yang gabung ke komunis, begitu ya. Nah, akhirnya kata Pak Habibie, ya sudahlah, mereka pengennya apa, gitu ya. Akhirnya dikasih referendum dan akhirnya menjadi sebuah negara yang merdeka dengan nama yang baru, yaitu Timor Leste, ya. Nah, itu contohnya. Kalau Presiden Megawati ada yang tahu contoh-contohnya? Mungkin kan antum anak reformasi nih, ya, kebanyakan di tahun 2000 berapa lahirnya? 2003, 2002 ya? 2004 ya? Sekitar segitu. Oke. Masih ingatkah atau ada yang tahukah kebijakan Bu Megawati selama jadi presiden apa aja? Jual Indosat, Pak. Ini galak-galak amat kalian. Hati-hati kena UTE, kawan, ya. UTE kan bahaya ini, ya. Nanti saya disangka provokator lagi. Ya, ada penjualan saham-saham, ya, termasuk BUMN di dalamnya, itu Indosat, begitu ya, ke Singapura, begitu. Ada lagi? Masih ingat yang lain? Apa awalin? Meningkatkan ekspor. Meningkatkan ekspor, betul. Pertumbuhan ekonomi dan juga masalah hukum. 2 bidang yang menjadi fokus pembangunan pada masa Ibu Mega, yaitu ekonomi dan hukum, gitu, ya. Nah, lanjut, yang paling penting sampai sekarang masih ada, kawan, lembaganya. Masih ingat kan? Lembaga penegak hukum. Apa awalnya? KPK. Nah, KPK, betul, ya. Jadi sampai sekarang
masih bertaji lah ya. Kemarin KPK juga sudah menetapkan salah satu gubernur di Indonesia, satu-satunya gubernur yang bergelar profesor kawan, gitu ya, diciduk juga, gitu ya. Ya gubernur, ya sebut saja inisialnya Nurdin Abdullah, gitu ya. Ya, siapa yang dari Makassar, Sulawesi Selatan di sini? Adakah? Saya, Pak. Antum? Oh, Kanaya, Masya Allah. Bagaimana rasanya orang nomor 1 di sana diciduk, kawan? Gak tahu, Pak. Nggak tahu. Kaget. Iya kan, orang taunya beliau adalah seorang akademisi, orang yang soleh, begitu pintar gitu ya. Tapi ternyata ya begitulah, mabuk kekuasaan kan mengerikan. Permasalahan apakah dia dijebak, dia tidak suka banyak orang, itu hal lainnya. Nanti KPK yang akan membuktikan di pengadilan tipikor begitu ya. Disayangkan saja ya, bergelar profesor ini luar biasa gitu ya. Makanya benar apa yang dikatakan oleh Muhammad Hatta begitu ya. Jauh sebelum reformasi beliau mengatakan bahwa kalau bodoh ya masih bisa belajar, tetapi kalau sudah tidak jujur itu akan sulit diperbaiki. Nah, itulah menjadi hikmah buat kita semua. Ini antum calon-calon orang hebat. Mungkin ada juga yang menjadi gubernur nanti, wali kota, pejabat yang lainnya. Nitip kawan, integritasnya dijaga. Ya. Karena ketika antum melakukan satu kesalahan saja, meskipun Rp1 misalkan ya, tapi kan nanti nama baik antum, keluarga itu juga dipertaruhkan, gitu ya. Integritasnya harus dijaga. Karena saya yakin pasti ada orang-orang hebat di sini, insya Allah ke depannya, ya. Siapa yang tahu begitu ya? Misalkan Tirov jadi gubernur Jakarta, kita tidak tahu, atau menteri pendidikan kita tidak tahu kawan. Amin. Izat misalkan jadi menteri olahraga, kita tidak tahu kawan. Ya. Menteri Agama aja Pak, Menteri Agama. Menteri Agama keren kawan. Ya, kita tidak tahu begitu. Ya, jadi kita berharap, saya secara pribadi berharap untuk menjaga integritas gitu. Ya. Oke, nah masuk ke yang terakhir. Ya, peran bangsa Indonesia, antum cukup 3 ini aja yang dibahas ya. Peran bangsa Indonesia di dalam kancah internasional ya. Gerakan non-blok ya. Karena ini pada masa Orde Lama ya, ketika kita membicarakan tentang perang dingin, blok barat, blok timur, nah kita ditarik-tarik untuk mengikuti salah satu blok, tetapi Soekarno dengan tegas kami tidak tergabung dalam blok apapun, bahkan mendirikan gerakan non-blok ya. Nah, lalu juga ASEAN. Nah, kalau ASEAN ini pada masa Orde Baru ya, 8 Agustus 1967 ya. Ini tidak terkait dengan aktivitas militer ya, nggak ada kaitannya dengan perang-perang dingin. ASEAN ini hanya membicarakan tentang kebudayaan, pendidikan, sosial begitu ya, kerjasama regional. Nah itu jadi tidak terkait dengan militerisme begitu ya. Ini ASEAN, bahkan sampai sekarang sekretariat ASEAN ada di Jakarta ya, jadi tolong difahami itu ya. Kalau Jim ada yang tahu nggak Jakarta Informal Meeting itu apa sih? Konflik di Kamboja. Ya, konflik Vietnam dan Kamboja. Kita menjadi mediatornya ya. Jadi itu secara umum antum baca yang 3 ini saja ya. Kalau iptek tadi hanya di Orde Baru ya, silakan baca Orde Baru. Jangan reformasi, jangan Orde Lama, jangan Jepang, jangan Belanda, hanya Orde Baru saja. Ya, dampak negatif iptek saya pikir gampang lah, positif negatif iptek. Termasuk bagaimana misalkan penggunaan laptop, penggunaan HP ya, penggunaan medsos ya, itu betapa jahatnya sekarang kalau misalkan kita mau menggunakan teknologi begitu ya. Makanya saya selalu mengatakan teknologi ini ibarat pisau begitu ya. Kalau pisau digunakan untuk memasak, memotong misalnya sayuran, daging dan sebagainya, itu kan memang sangat tepat guna, efektif. Tapi pisau juga bisa digunakan untuk membunuh begitu. Tergantung
siapa pemakainya, tergantung untuk apa dipakainya. Nah, itu sekali lagi antum juga saya nitip, pasti banyak sekali yang punya medsos, ya, tolong dijaga, ya, jangan demi konten kita menjadi orang yang gila, orang yang hilang rasa malu kita, gitu ya. Jadi sekarang kalau antum lihat banyak sekali, gitu ya,